Anak siapa ini? Mundur sedikit. Nak, jangan mendekat. Berhenti, bahaya. Aduh. Nak, Ada kecelakaan. Cepat, cepat, cepat. Aduh, gawat, gawat. Ini anak siapa? Gimana ini? Segini parahnya. Minggir. ini anak siapa? Orang tuanya mana? Nggak tahu ya. Lihat bajunya, bagus banget. Kayaknya bukan anak sini. Keadaannya begini. Klinik di kota ini nggak bisa menanganinya. Harus segera dibawa ke rumah sakit kota untuk penanganan darurat. Orang tuanya tidak bisa dihubungi. Gimana dong? Jam tangan anak ini bisa telepon. Kalian hubungi orang tuanya. Cepetan. Halo? Saya Dr. Reza dari bagian bedah. Ada seorang anak di sini. Tangannya putus. Sarafnya belum menyusut. Buruan panggil ambulans. Bawa ke kota sekarang. Santai aja dong. Nih, lihat. Lihat, ini Bima. Ikut lomba piano, bahkan dapat juara pertama. Anak gue emang jago. Dua tangannya itu nanti pasti lebih berharga dari tangan pianis Arya sekalipun. Jangan asal ngomong. Nanti didengar orang lain. Takut apaan sih? Bima itu anak gue, darah daging gue. Kamu juga milik gue. Dih, jahat. Oh iya. Soal mobil yang gue beliin buat kamu, jangan bilang siapa-siapa, ya. Kalau orang lain tahu, bisa-bisa dikatain macam-macam. Tenang aja. Gue nih, pasti gue simpan rapat-rapat. Nah, sayang. Soal Samudra Internasional yang bekerja sama dengan grup Megapolitan itu. Santai aja. Aku ini kan direktur utama grup Megapolitan, loh. Cuma butuh satu kata dariku. Kalau gitu, hari ini nih bakal ku manjain kamu. Cepetan. Sebentar lagi suamiku pulang nih. Takut apa sih? Dia cuma benalu doang. Sayangku, kapan kamu bakal usir dia? Aku ini kan direktur utama grup Megapolitan. Loh, kalau mau bercerai, itu bakal jadi berita besar, tahu. Harus dipikir matang-matang dulu. Udah deh. Apapun yang kamu inginkan, semua bisa kuberikan. Gimana? Kamu kan seorang ibu. Kok bisa begini sih? Kenapa gak pernah angkat telepon sih? Coba cari tahu ada kontak ayahnya nggak? Bima, ayah lagi mau nyetir nih. Jadi gak bisa telepon. Ayah bentar lagi jemput ya. Kamu ayahnya. Anakmu lengannya patah. Tuh, mobil desa lagi ngantar dia ke rumah sakit kota. Nih, Apa? Siapa sih? Halo? Geser mobilnya. ini mobil siapa? Kenapa diparkir di sini? Mobil siapa ini? Kenapa berhenti di tengah jalan? Nggak punya hati nurani? Ya, Keterlaluan banget. Katanya, di ambulans itu tangan anaknya patah. Kasihan banget. kalau sampai terlambat, gimana nasib anak itu nanti? Iya, bener. Ada anak terluka di depan. Keadaannya darurat. Tolong geser mobilnya. Lu buta, ya. Nggak lihat gue lagi mau geser mobil. Berani-beraninya nabrak mobil baruku. Gue, turun. Lihat nih. Ini kan bekas tabrakan lu. Ini jelas bekas lama. Bukan saya yang nabrak barusan. Jangan fitnah saya. Omong kosong lu. Gue peringatin lu. Jangan banyak bacot. Kalau nggak ganti rugi, mobil ini jangan harap bisa pindah. Ayah, tanganku sakit banget. Jangan takut, ya. Ayah di sini. Kenapa ambulansnya berhenti? Cepetan jalan. Kayaknya ada mobil ngeblokir jalan keluar desa. Kita nggak bisa keluar. Bima nggak bisa nunggu lagi.
saya lihat dulu. Kenapa ambulansnya belum juga ke rumah sakit? Mobilnya dia ngeblokir jalan masuk desa. Aku nggak bisa keluar. Oh, Surya, cepat, waktunya mendesak, cepat geserin mobilmu. Loh, siapa rupanya? Ternyata kamu. Teman lama. Surya, lengan anakku terluka, harus segera dibawa ke rumah sakit. Tolonglah, tolong geserin mobilmu. Anakmu terluka? Urusan aku apa? Dia nabrak mobilku. Kalau hari ini nggak ganti rugi, nggak ada yang boleh pergi. Kamu ngomong sembarangan. Aku nggak nabrak mobilmu. Ini kan bekas tabrakannya. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Sudahlah. Kamu minta berapa? Aku yang bayar. Ini mobil Maybach imporku. Masih baru lagi. Ganti rugi. Paling nggak 1 juta. Apa? 1 juta? 1 juta ya 1 juta. Aku ganti. Sekarang aku lagi nggak punya uang cash sebanyak itu. Aku buatkan cek, cepat geser mobilmu, Wahyu. Jangan sok-sokan. Lihat saja kelakuanmu yang melarat ini, mana mungkin bisa keluarin 100 juta. Sudah kubilang, sekarang aku lagi nggak punya uang cash sebanyak itu. Ini ceknya, ambil. Cek lagi. Kau cuma mau kasih cek kosong. Ya, kau. Sudah belasan tahun gak ketemu, kukira kau sudah sukses. Ternyata, masih sama melaratnya kayak dulu. Bukan. Sekarang kau bukan cuma miskin, tapi juga sok-sokan. Surya. Masalah kita waktu kecil, bicarain nanti. Sekarang cepat geser mobilmu, kalau enggak, kalau terlambat, lengan anakku nggak bisa disambung lagi. Gak bisa ya gak bisa. Lagi pula dia juga bakal jadi si miskin kayak bapaknya. Besar nanti. Paling cuma bisa angkat batu di proyek. Mendingan jadi cacat, tiap bulan masih bisa dapat tunjangan disabilitas. Apa yang kau omongin? Jaga mulutmu jangan sembarangan. Apa aku salah? Dasar benalu. Bisa ngelahirin anak apaan? Mendingan mati aja. Mendingan kamu geser mobilnya dulu. Di mobil ini ada anak yang butuh pertolongan segera. Iya, benar. Mobilmu emang penting, tapi nyawa manusia lebih penting. Diam kalian semua. Tahu nggak gua siapa? Gua ini wakil direktur grup Yuan Yang. Siapa yang berani banyak omong? Gua patahin kakinya. Bangsat. Kalau anak gua sampai kenapa-kenapa hari ini, gua nggak bakal lepasin kamu. Dia berani ancam gua? Hajar. Kampret miskin. Dulu kalau bukan karena kamu yang melaporin gua bisa dikeluarin dari kampus. Hari ini gua sengaja mau bikin kamu lihat sendiri anakmu mati gimana. Kamu cuma mau uang kan? Gua kasih kamu 1 juta, geser mobilmu. Oke. Asal kamu kasih gua 1 juta, gua sendiri yang geser mobil ini. Kalau enggak, mobil ini hari ini jangan harap ada yang bisa geser. Uangnya ada di istri gua. Tunggu gua telepon dulu. Sudah, Wahyu. Memangnya kamu harus pura-pura terus? Bapak Wahyu, kondisi anaknya sangat darurat. Kalau terlambat, bukan cuma lengannya, nyawanya pun bisa tidak tertolong. Surya, kamu juga dengar, kan? Kondisi anak saya benar-benar kritis. Tolong pindahkan mobilmu. Itu anak kamu, bukan anak aku. Kalau mati ya mati, apa hubungannya dengan aku? Surya, aku mohon padamu, pindahkan mobilmu, ya. Kamu minta padaku? Kalau mau minta tolong, tunjukin dong kesungguhanmu. Kamu mau uang berapa? Aku bisa kasih semuanya. Asal kamu mau pindahkan mobil. Dasar miskin, kamu punya uang berapa sih? Bisa berapa banyak uangmu? Sekarang aku ini wakil presiden Samudra Internasional. Masa iya aku mau uang recehmu? Lalu kamu mau apa? Asal aku bisa lakukan, pasti aku penuhi. Ayah, ibu. Anaknya kehilangan banyak darah. Cepat ambil kantong darah. Baik, Kakak, tanganku masih bisa main piano nggak? Bisa, pasti bisa. Nanti pas sampai rumah sakit, dokter akan menyambungkannya lagi. Jadi seperti semula. Kantong darahnya habis. Kalau ditunda lagi, anak ini bisa celaka. Asal kamu mau berlutut sekarang, sambil meniru anjing menggonggong sambil merangkak lewat, aku akan memindahkan mobilku. Surya, apa kamu masih punya hati? Anak itu butuh pertolongan segera. Iya nih. Kalau anak kamu yang kena begini, tega lihat tangannya cacat? Tangan anak miskin mana bisa dibandingin sama tangan anakku? Anakku itu calon pianis masa depan. Anak itu ikut si miskin ini. Bisa jadi apa sih?
Surya, apa benar kalau aku merangkak lewat, kamu bakal pindahin mobil? Jangan coba-coba nawar sama gue. Gue kasih waktu 3 detik buat mikir. Kalau enggak, gue pulang tidur sama istri. Mobil ini, nggak ada yang boleh pindahin. 1. Baik. Aku merangkak. Bapak Wang, Dokter Reza, bagaimana kondisi anak saya? anaknya kehilangan banyak darah, sudah syok. Nak, Dokter sedang melakukan transfusi darah untuknya. Keadaannya sudah stabil, tapi tetap harus segera bawa anak ini ke rumah sakit. Dokter Reza. Ini tangan anak saya? Tangan yang terputus jika disambungkan dalam 6 jam, tidak akan ada masalah besar, tapi kondisi penyimpanan saat ini terlalu buruk. Otot di luka tangan ini sedang menyusut. Aku akan bawa ke rumah sakit naik taksi dulu. Kalau begitu, maaf merepotkanmu. Mau pergi? Jangan mimpi. Surya, biarin dokter bawa tangannya ke rumah sakit dulu, boleh tidak? Tangan ini punya anakmu. Kalau bukan karena dia, mobilku tidak akan tertabrak. Kau benar-benar bangsat. Ini masa depan seorang anak kecil. Bagaimana bisa kau begitu kejam? Anak seorang buruh migran, masa depan apa yang bisa dia dapat? Paling-paling sama seperti bapaknya, orang yang tidak berguna. Membesarkan anak juga tidak mudah bagimu. Kalau mati, itu justru meringankan bebanmu. Kau malah harus berterima kasih padaku. Bajingan, aku habisin kau. Lepaskan aku. Dasar kurang ajar. Mau mukul aku? Aku kasih tahu sekarang, sekalipun dewa yang datang, aku tidak akan memindahkan mobil. Sangat keterlaluan. Kita tidak bisa membiarkan anak-anak ini terhambat seperti ini. Betul? Mari kita bersama-sama angkat mobilnya pergi. Lihat dia bisa apa. Ayo, angkat, berani-beraninya kalian. Aku peringatkan kalian, mobilku ini harganya ratusan juta. Kalau kalian sentuh sedikit saja, aku akan membuat kalian bangkrut. Warga, bantu aku angkat. Kalau ada kerusakan apapun, kau yang tanggung. Kau cuma seorang buruh, Kau sanggup tanggung? nyawamu pun tidak akan cukup untuk mengganti. Dengar baik-baik, dia cuma seorang buruh. Kalau dia merusak mobilku, dan tidak bisa ganti rugi, aku akan minta kalian yang ganti. Waktu kecil kan nilai kamu bagus, hebat, ya. Hari ini aku akan membuatmu merasakan perasaan melihat anak kandungmu sendiri mati di depan matamu. Bangsat. Bawa tangannya ke rumah sakit dulu. Cepat. Mau kabur? Mimpi. Cepat pergi, cepat. Anak ini keterlaluan sekali. Kita tidak bisa membiarkannya berbuat jahat seperti ini. Serang. Kalian tidak boleh memukul orang. Persetan denganmu. Tidak. Suamiku, kenapa tidak diangkat? Sudah banyak panggilan masuk. Jangan-jangan sudah sampai pintu masuk desa. Tidak boleh. Aku harus cepat cari Bima. Kalau dia tahu aku biarkan Bima main sendiri di luar, pasti akan menyalahkanku. Di tahun baru begini, berdarah-darah. Sialan benar. Ini tangan anak kecil. Aduh, kalian kok bisa begitu? Anak ini nanti bagaimana ya? Ya ampun. Kalian hebat ya, coba tabrak aku pakai mobil. Hari ini aku bilang tidak boleh, ya tidak boleh. Jangan menyesal. Mau pukul aku juga? Coba sentuh aku. Halo, Bapak Zhang. Saya butuh mobil derek. Apa? Dia mau menderek mobilku? Siapapun yang berani bantu dia hari ini, akan kuhajar habis-habisan. Tunggu saja anakmu, jadi cacat. Pak, aku ganti tempat dulu ya. Anakmu nanti bakal cacat. Suamiku, Sayangku, kok kamu datang? kok lama banget? Si miskin-miskin ini. Nabrak mobil mewah yang kamu kasih. Goresannya kan udah dari dulu. Apalagi di ambulans itu ada nyawa seorang anak. Cepetan geser mobilnya. Omong kosong. Ini gara-gara mereka nabrak. Ini mobil baruku. Aduh, sakit hatiku. Surya,
Mobil ini kan bekas lecet. Kamu sengaja cari masalah ya? Anak di ambulans itu sudah sekarat. Kamu masih sengaja nggak mau geser. Ini sama aja bunuh orang. Dasar binatang. Berani-beraninya kamu menghina aku. Aku telepon Bima tapi nggak diangkat-angkat. Anak yang di ambulans ini. Jangan-jangan. Masa sih? Di dalam sana itu anak teman miskinku. Gak mungkin Bima. Hah, ternyata anak orang miskin. Satu lengan itu apa sih? Nyawa murahan itu nggak ada apa-apanya dibanding mobilku. Udah, jangan berdebat sama mereka. Dia sebentar lagi sampai. Kita harus cepat cari Bima. Nggak bisa, aku harus telepon dia lagi. Ini. Itu nada dering dari jam tangan telepon Bima. Tenang dulu. Masa sih itu Bima? Tapi suara bel itu. Nggak ada suara bel kok, kamu salah dengar. Masa, aku yang salah dengar? Iya, kamu memang salah dengar. Di dalam sana. Itu anak teman miskinku. Pasti bukan Bima. Nggak bisa. Sekarang harus buru-buru cari Bima. Kalau sampai terjadi sesuatu pada Bima, aku harus gimana? Nah, sekarang tenangkan. Jangan bikin takut sendiri. Bima itu, nanti dia akan jadi pianis. Masa sih dia? Anak cacat yang tangannya putus? Tapi aku jelas-jelas. Ah, percaya deh sama aku. Ayahnya itu teman sekelasku dulu. Si pecundang itu tadi masih di sini. Syukurlah. Sayang, lihat, mobil baru yang kamu kasih. Baru beberapa hari aku pakai. Dibuat sama orang-orang miskin ini. Jadi hancur begini. Gak apa-apa, cuma mobil. Nanti aku belikan lagi. Teman miskinku, itu, mau aku geser mobil buat selamatin anaknya. Aku cuma minta dia ganti rugi. Dia malah berani mukul aku. Siapa yang berani? Keluar sekarang. Kamu tahu nggak siapa aku? Kalau hari ini nggak bayar, kalian semua jangan harap bisa pergi. Kalian masih punya akal sehat tidak? Mobil itu bukan kami yang tabrak. Kamu minta 10 juta. Ayah si anak tidak punya uang sebanyak itu. Kamu malah cari-cari alasan. Kondisi anak ini sudah sangat kritis sekarang. Kalian malah menghalangi jalur penyelamatan nyawanya. Kalian sungguh tak tahu malu. Iya, betul. Kami semua lihat. Kamu sengaja menyulitkan orang. Aduh, lengan anak itu sudah patah. Kalian masih tidak izinkan dokter bawa ke rumah sakit? Kalau anak ini sampai meninggal, hati kalian tenang tidak? Kalian para miskin, beresiko apa kalian mengkritik kami? Bahkan kalau anak ini mati, itu juga karena umurnya pendek. Apa urusannya dengan kami? Lagi pula, anak macam ini Diselamatkan buat apa? Barang tak berguna. cuma akan menambah beban masyarakat. Bisa tidak kalian menjaga mulut? Anak ini sudah terluka parah. Kalian masih manusia tidak sih? Dasar kurang ajar. Kamu tahu tidak siapa saya? Kamu percaya tidak? Saya bisa buat kamu jadi bukan dokter lagi. Dengar ya, di dunia ini, bukan karena punya uang lalu bisa semena-mena. Saya memang kaya. Mau apa? Saya memang mau semena-mena. Mau apa? Siapa bilang saya harus memindahkan mobil? Saya sekarang tidak enak badan. Mau pulang tidur? Kalian bisa apa? Kalian lihat saja. Lihat anak si miskin itu bagaimana matinya. Dokter Reza, saya sudah panggil mobil lain. Cepat bawa anak saya ke sana. Baik, ayah si anak sudah memanggil mobil lain. Ada di dekat sini. Kita bawa korban ke rumah sakit dulu. Sakit tidak? Sakit. Mau pergi tanpa ganti rugi? Mimpi kali. Minggir dong. Berani-beraninya kau memukul orang. Cari mati. Kenapa kau pukul orang? Kau gila. Kalau orang tua anak ini tahu, mereka pasti tak akan membiarkan kalian. Kampungan. Bisa apa kalian pada kami? Anak orang miskin ini, walaupun mati sekalipun, itu karena kalian para dokter yang tidak becus. Apa hubungannya dengan kami? Abaikan saja dua orang gila ini. Kita selamatkan anaknya dulu. Letakkan anak mati ini. Warga sekalian, tolong bantu kami. Hentikan mereka. Menyelamatkan anak ini yang penting. Tolonglah. Minggir, minggir. Cepat pergi. Ayah anak itu ada di sana. Ayo, ayo, ayo. Kalian para miskin, lepaskan. Suruh geser mobil tidak mau.
Sekarang anak butuh pertolongan, kalian malah menghalangi. Kalian masih manusia tidak sih? Wah, Kalian memang binatang. Pasti akan dapat balasan nanti. Kalian para miskin. Tunggu saja. Akan kubuat kalian menyesal. siapa takut? Ya sudah, tunggu saja. Ayo, ayo. Bangsat. Sayangku, gimana nih? Masalah ini pasti tidak akan berakhir begitu saja. Bima, jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Pembuluh darah di lengannya sudah mati. Kalau dalam 20 menit tidak sampai di rumah sakit, mungkin. Bang, tolong kendarai lebih cepat lagi. Kenapa dua orang gila itu mengejar kita? Aduh, sungguh gila. Mereka mau apa sebenarnya? Surya punya masalah pribadi denganku. Dia datang untukku. Dokter, tolong. Nanti saat sampai di rumah sakit, tolong halangi dia. Hari ini, aku harus menyelamatkan Bima. Wahyu, hari ini adalah hari terakhir anakmu. Orang-orang ini berani-beraninya meremehkan kita. Hari ini, mereka harus dapat pelajaran. Dokter. Keluarga pasien, ikut saya ke dalam. Baik. Berdiri. Ping. Kalian mau apa lagi? Anak miskin itu mana? Sudah mati? Kata-katamu terlalu kejam. Anaknya sedang dalam perawatan kritis. Kalau sampai terjadi sesuatu, kalian tidak akan lepas dari tanggung jawab. Mengancam aku? Aku beritahu kamu, kalian yang menabrak mobilku. Aku menuntut ganti rugi, itu wajar. Si miskin itu mana? Suruh dia keluar temui aku. Tang. Bima, kamu jangan sampai kenapa-napa. Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Korban kehilangan banyak darah. Stok darah di bank darah kami tidak cukup. Anda ayahnya, ya? Cepat donor darah. Baik, ambil darah saya. Ambil sebanyak apapun boleh. Hei, suruh ibunya anak ini segera ke sini. Satu orang tidak boleh diambil darahnya terlalu banyak, harus 2 orang. Baik, baik, baik. Telepon siapa? Tidak apa-apa. Telepon Iseng. Kalian menghalangi kami menyelamatkan anak itu. Sekarang malah berbuat onar di rumah sakit. Keluarlah dari sini. Kalian berdua brengsek. Kalau tidak pergi sekarang, aku akan telepon polisi. Ini rumah sakit. Berani-beraninya kalian berkelahi di sini. Kamu si sampah. Kamu yang mendorongku sampai jatuh, lalu mau telepon polisi? Telepon saja. Nanti kalau polisi sudah datang, lihatlah bagaimana nasibmu. Kalau bukan karena kau ini perempuan, sudah kuhajar kau. Kamu berani memukulku? Kamu tahu siapa aku? Dia adalah direktur utama grup Megapolitan. Itu adalah perusahaan terbesar di kota Yang. Kalau sampai membuatnya marah, anak miskinmu itu tidak akan tertolong, bahkan kalian semua juga akan celaka. Nanti, rumah sakit ini akan kuhancurkan. Lihat saja bagaimana kalian bisa bertahan di kota Yang. Tangan anak itu patah, nyawanya di ujung tanduk. Kalian berdua tidak membantu anak itu, malah menghalangi penyelamatannya. Anak itu sedang dalam operasi darurat. Kalian malah berbuat onar di sini. Kukatakan padamu, tamparanku ini masih terlalu ringan. Belum cukup untuk melampiaskan amarah rakyat. Kamu ini kurang ajar. Kamu berani memukulku. Dasar kurang ajar. Hari ini aku pasti mencekikmu sampai mati. Dokter, ada apa? Apa ada masalah dengan anakku? Golongan darah anak itu AB. Tapi golongan darahmu B. Cepat panggil ibunya. Tidak mungkin. Aku dan istriku golongan darah B. Anakku, bagaimana mungkin golongan darahnya AB? Apa kamu yakin golongan darah istrimu B? Tidak yakin. Kalau anak ini memang anak kandung kalian berdua, berarti golongan darah istrimu pasti salah ingat. Cepat suruh dia datang. Jangan sampai terlambat. Baiklah, aku akan telepon sekarang. Pasti aku yang salah ingat. Istri, cepat angkat teleponnya. Sekarang hanya kamu yang bisa selamatkan nyawa anak kita. Kamu berani memukulku, perempuan brengsek. Hari ini aku harus mencekikmu.
Kamu ini perempuan brengsek, menghalangi pertolongan, bahkan memukul petugas medis. Kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Mobilku rusak kena tabrak. Hari ini anak si miskin itu kalau tidak mati, seumur hidup juga akan jadi cacat. Kamu perempuan brengsek tak tahu malu. Di pintu desa sudah berulah, sekarang di rumah sakit juga membuat keributan. Kalian sudah melanggar hukum. Kalian tahu tidak? Walaupun aku melanggar hukum, lalu kenapa? Dengan latar belakangku, yang akan celaka cuma kalian. Mau selamatkan anak, mimpi, Kamu tidak boleh masuk. kamu ini perempuan. Minggir. Dokter Reza, Sedang apa sih? Cepat angkat teleponnya. Bagaimana? Sudah berhasil menghubungi ibu anak ini? Belum. Bagaimana caranya menjadi seorang ibu? Anaknya mengalami masalah sebesar ini, tapi dia tidak datang? Sekarang anaknya mengalami pendarahan hebat. Pasokan darah tidak cukup, bisa berbahaya. Aku. dasar perempuan brengsek. Kamu percaya nggak? Aku bisa bikin kamu hilang dari kota ini hanya dengan satu kata. Sayang, telepon. Gantung saja. Siapa yang menelepon, aku akan menghajarnya sekarang. Sayang, itu suamimu. Sudah lebih dari 10 kali menelepon. Kalian tunggu saja. Kalian para miskin ini akan tamat. Dokter. Anakku, dia. Dokter. Anak saya. Maaf. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Andai saja di bawah 10 menit lebih awal. Masih ada cara untuk menolongnya? Dokter. Dok, saya mohon. Saya mohon. Coba pikirkan cara lain. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Anaknya kehilangan terlalu banyak darah. Sudah terlambat. Bima. Pasti suamiku pulang dan tidak menemukanku. Tapi bagaimana menjelaskannya? Nanti aku bilang saja aku mengajak Bima jalan-jalan. HP-ku habis baterai. Sepertinya anakmu yang sial sudah mati. Apa? Anakku? Anaknya sudah tiada. Pada akhirnya, tetap terlambat selangkah. Anaknya masih sangat kecil, menderita begitu berat. Sangat disayangkan. Ini semua salah kalian. Kalian yang menunda pertolongan. Sekarang anaknya sudah tiada. Kalian adalah pembunuhnya. Lebih baik mati. Lagi pula, kalau selamat pun akan cacat. Aku ini membantumu menghilangkan beban. Teman lama. Kamu yang membunuh anakku. Dasar binatang. Jangan pukul lagi, nanti bisa tewas. Wahyu, berani-beraninya kau pukul aku. Aku akan buat akhir hidupmu lebih parah dari anakmu. Kau? Binatang seperti dia, memukulnya cuma akan kotori tanganmu. Serahkan dia ke polisi. Biarkan polisi yang menghukumnya. Kalian para benalu miskin. Mau hukum aku pakai undang-undang? Berkelahi denganku, dia itu contoh nasib kalian. Diam, kau diam. Kenapa, Wahyu? Mau pukul aku lagi? Kalian yang nabrak mobilku. Aku minta ganti rugi. Salah? Kalian enggak ganti rugi, kau malah pukul aku. Nanti lihat siapa yang ditangkap polisi. Nak. Percayalah pada ayah. Ayah pasti akan membalas dendam untukmu. Aku akan buat orang jahat ini bayar dengan darah. Anakmu umur pendek, urusanku apa? Kita bersaksi bersama. Kau yang halangi pertolongan. Sekarang anaknya sudah tiada. Kau pasti harus tanggung jawab hukum. Hahaha, tanggung jawab hukum? Tahu tidak? Aku sebentar lagi mau kerja sama dengan grup Megapolitan. Nanti, perekonomian kota terang akan ada di genggamanku. Aku lihat siapa yang berani sentuh aku.
Grup Megapolitan. Kamu cuma buruh kasar, berani-beraninya menyebut grup Megapolitan. Coba lihat diri sendiri dulu. Aku tidak peduli siapa kamu. Kami pasti akan melawan kalian sampai akhir. Membuat kalian, orang-orang jahat ini, mendapat hukuman yang setimpal. Baik. Nanti aku akan memanggil pengacara terbaik. Aku akan habiskan waktu dengan kalian. Kita lihat siapa yang mati duluan. Aku tidak tertarik berurusan denganmu sekarang. Aku ingin memberikan pemakaman yang layak untuk anakku. Kamu mau apa lagi? Kalian menabrak mobilku dan belum mengganti rugi. Kamu mau berapa? Sebelumnya 10 juta. Tapi kalian sudah membuang waktuku begitu lama, bahkan memukulku. Sekarang aku minta ganti rugi 1 miliar. Apa? Anaknya sekarang sudah tiada, masih kamu sakiti? Kamu masih manusia tidak sih? Kamu masih punya hati nurani tidak? Anak sialan itu memang tidak ada gunanya, salahkan saja nasibnya sendiri yang buruk, lebih baik dia mati. Agar bisa terlahir kembali di keluarga yang baik. Tidak perlu ikut orang miskin sialan ini. Tidak perlu menderita lagi. Bima. Dasar orang tak berguna. Bahkan anak sendiri saja tidak bisa kau lindungi. Masih berani memukulku? Untung anakmu sudah mati. Hidup dengan ayah sepertimu juga memalukan. Sudah, jangan lanjutkan. Dia baru saja kehilangan anaknya, sudah cukup menderita. Kasihannya. Kebetulan anaknya sudah mati. Kau bisa bantu dia bikin anak baru. Kau tak tahu malu. Cukup. Ini peringatan terakhir untukmu. Kalau kau masih berani semena-mena, jangan salahkan aku, kalau aku tidak lagi sungkan. Tidak sungkan bagaimana? Percaya tidak? Aku buat kau bahkan tidak bisa jaga jenazah anakmu. Dasar miskin, aku lihat kau bahkan biaya pemakaman pun tidak mampu kau bayar, anakmu akan kuruskan, bajingan. Lepaskan aku. Surya, kalau hari ini kau berani sentuh anakku, kubunuh kau. Kau buruh kasar bau kok mau bunuh aku? Kau punya kemampuan apa? Suamiku. Kenapa kau datang? Suamiku. Kamu datang juga? Suamiku. Kamu kok ada di sini? Aku sudah telepon kamu berkali-kali. Kenapa kamu gak angkat? Suamiku, aku bawa Bima. Kamu tahu gak kalau Bima kena musibah? Bima kenapa? Masa sih? Masa sih anak itu adalah Bima? Tidak. Mustahil. Bukannya katamu Bima baik-baik saja di rumah. Ini yang kamu sebut baik-baik saja? Kalau saja kamu angkat telepon lebih cepat, bisa donor darah untuk selamatkan Bima, mungkin Bima dia. Tidak mungkin. Masa sih itu Bima? Tidak mungkin itu anak kita. Bima. 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 Ternyata ibu adalah ibunya anak ini. Kalau tadi ibu tidak menghalangi ambulans, anaknya tidak akan meninggal. Bima. Aku menitipkan Bima padamu, janjimu apa dulu? Kau bilang akan merawat Bima dengan baik. Kenapa? Kenapa dia bisa terbaring di sini? Suamiku. Aku juga takut kamu marahi aku. Makanya aku bohong bilang Bima baik-baik saja. Aku juga tidak menyangka akan jadi begini. Suamiku, kamu jangan salahkan aku, salahkan saja orang-orang bodoh ini, mereka yang tidak becus menangani, hingga menyebabkan Bima meninggal. Kamu masih berani menyalahkan orang lain? Kamu yang menghalangi mobil, menyebabkan Bima kehilangan banyak darah.
Saat butuh darahmu untuk transfusi, kamu tidak pernah angkat telepon. Akankah Bima meninggal? No. Akankah Bima meninggal? Suamiku. Jangan salahkan aku. Kita masih muda. Kita masih bisa punya anak lagi. Mau berapapun bisa. Bima belum lama meninggal. Kamu berani berkata seperti itu? Kita cerai saja. Aku juga tidak sengaja membunuh Bima. Anak di dalam ambulans itu, aku tidak tahu itu Bima. Suamiku. Aku mohon, maafkan aku sekali ini, ya? Kamu, perempuan ini, kenapa kamu tidak menyelamatkan anakku? Kalian dokter-dokter yang tidak becus ini, karena kalianlah anakku sampai mati. Aku akan membuat kalian ikut mati bersama anakku. Kamu gila apa? Dengar ya, kamu sendiri yang membunuh anak kita. Tidak, bukan begitu. Suamiku, Semua orang sudah berusaha keras menyelamatkan Bima, lalu sementara kamu malah mati-matian menghalangi orang lain menyelamatkan nyawa Bima. bukan aku. Benar-benar bukan aku. Kamu masih berani menghina mereka. Padahal kamu, ibu yang tidak bertanggung jawab ini yang terus memojokkan hingga menyebabkan kematian Bima. Kurasa yang harus ikut mati bersama Bima. Seharusnya kamu. Permisi, mana orang tua anak ini? Ada surat kematian yang perlu ditandatangani di sini. Dokter, biar saya saja. Tunggu sebentar tadi, saat kami melakukan pencocokan golongan darah. Kami juga melakukan tes DNA untuk Anda dan anak ini, dan menemukan Anda bukan ayah kandung anak ini. Bukan begitu, suamiku. Dengarkan penjelasanku, Kamu ini lucu sekali. suamiku. DNA itu bermasalah. DNA itu pasti bermasalah. Siapa sebenarnya pria hidung belang itu? Karena kamu sudah melihat, kami tidak akan menyembunyikannya lagi. Surya, jangan asal bicara. Takut apa? Dia cuma benalu. Kamu sudah lama dikhianati. Sudah bertahun-tahun aku yang melakukannya. Bima adalah anakku. Aku juga tidak menyangka. Selama 8 tahun, kamu yang membesarkan anakku. Tapi kamu juga tidak rugi. Kamu ikut sayangku. Menikmati kemewahan selama 8 tahun. Hari ini, kamu bisa mengosongkan posisimu. Kamu masih punya hati nurani tidak? Kamu merusak pernikahan orang lain, masa begitu beraninya? Dan anak malang ini adalah anakmu. Kamu sendiri yang menyebabkan kematian anakmu. Kamu tidak merasa bersalah sama sekali? Aku juga tidak tahu. Yang sedang dirawat adalah anakku. Aku tidak sengaja membunuhnya. Tapi sekarang semuanya sudah terjadi. Aku bisa apa lagi? Sayang, hidup harus terus berjalan. Bima sudah tiada. Tapi kita masih muda. Kita masih bisa punya anak lagi, kan? Diam. Diam. Sayang, kenapa kamu marah-marah sama aku? Suamiku, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku mohon padamu, maafkan aku, kasih aku satu kesempatan lagi. Kamu gila. Kamu kan direktur utama grup Megapolitan. Ngapain kamu merengek sama si benalu ini? Apa kamu nggak tegas sama sampah ini? Dia punya apa sih? Bukannya kamu bilang sama aku? Kamu nggak ada perasaan sama dia? Kamu nggak cinta dia, kan? Tidak. Bukan begitu, suamiku. Aku nggak pernah bilang aku cinta kamu, suamiku. Sayang, setelah kamu pergi dari dia, kita bisa bersama. Ngapain kamu merengek sama dia? Itu karena dialah direktur utama grup Megapolitan. Wahyu, Dia direktur utama grup Megapolitan? Tidak, gak mungkin. Sayang, kamu sendiri yang bilang, dia cuma benalu, kamu kasihan sama dia, baru kamu jadikan dia menantu. itu semua bohonganku padamu. Semua uangku adalah pemberian suamiku. Pak Wahyu, semua ini gara-gara Rina yang menggoda aku. Dia bilang dia direktur utama grup Megapolitan, baru aku mau sama dia. Aku meminjam 2 miliar. Kalau kerja sama ini gagal, bank akan menuntutku. Aku akan masuk penjara. Aku salah. Aku yang menyebabkan Bima tewas. Tapi
Tapi Rina yang menyuruhku. Dia yang mengirim mobil itu. Aku tidak ada hubungannya. Dasar bajingan. Kalau bukan karena kau terus menghalangi mobil penyelamat, bagaimana mungkin Bima meninggal? Semua ini karena kau. Berdasarkan apa kau memukulku? Kau yang menyuruhku ke rumah sakit untuk menghalangi penyelamatan anak itu? Bima tewas karena ulahmu. Wahyu. Bukan. Bapak Wahyu. Kematian Bima adalah kecelakaan. Kita semua tidak ingin melihatnya. Tenangkan diri Anda. Anaknya sudah meninggal. Kau masih bicara seperti itu? Benar, anak itu adalah milikku, Bapak Wahyu. Dia bukan anak Anda. Bima adalah anakku. Dia bukan anakmu. Anakku yang meninggal. Bapak Wahyu, Anda tidak perlu sedih. Yang terbaring itu adalah anakmu sendiri. Yang terbaring itu adalah anakmu sendiri. Kau bisa berkata seperti itu? Kalau Bima mendengarnya, pasti hatinya sangat terluka. Kau benar-benar binatang? Ya, aku binatang. Pak Wahyu, asalkan Bapak mau kerja sama denganku, aku akan jadi anjingmu. Selama ini Rina yang memaksaku. Kalau tidak, perusahaanku akan bangkrut. Aku juga tidak ada pilihan. Pak Wahyu, aku mohon padamu. Ampunilah aku. Bima sudah memanggilku ayah selama setengah tahun. Dia akan selalu menjadi anakku. Benar, Bima adalah anakmu. Aku akan menyerahkan Bima kepadamu. Dia akan jadi anakmu mulai sekarang. Kumohon, tolonglah aku. Aku tidak mau masuk penjara. Kalian berdua orang gila yang keji, tunggulah saja untuk menemani Bima di alam baka. Suamiku, kumohon jangan cerai. Aku mohon, jangan bercerai, ya, aku mohon padamu. Kalau kita bercerai, aku tidak punya apa-apa lagi. Bagaimana aku harus hidup? Teman sekelas, Pak Wahyu. Aku mohon padamu. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku tidak akan berani lagi. Kalian berdua sebagai orang tua kandungnya, tapi justru kalian yang mengakhiri nyawanya. Kalian seharusnya memohon pada Bima. Surya, Rina, kalian berdua dengan sengaja menghalangi ambulans untuk menyebabkan korban meninggal. Sekarang kalian akan ditangkap sesuai hukum. Aku salah, suamiku, aku benar-benar salah. Tolong selamatkan aku. Kita cuma menghalangi ambulans, kan? Kita kan nggak tahu kalau anaknya hampir meninggal. Bukannya cuma harus ditahan administratif, Surya, kamu dicurigai melakukan penipuan, pengancaman, serta beberapa kejahatan lain termasuk penghasutan. Kali ini kamu nggak bisa kabur. Surya, kamu mau apa? Jatuhkan pisau itu, jangan mendekat. Surya, jangan gegabah. Lepaskan dulu Dr. Reza. Kalau kamu nggak mau dia mati, biarkan aku pergi. Siapkan satu pesawat terbang, dan uang tunai 50 juta. Setelah aku aman pergi dari sini, aku akan lepaskan dia. Baik, Surya, lepaskan dia dulu. Berapapun uang yang kamu mau, aku bisa kasih. Semua bisa aku penuhi. Jangan banyak omong. Kalau terlambat sedikit, aku bawa dia mati bareng aku. Surya, Bima sudah meninggal. Sudah, jangan tambah dosa lagi. Aku takutin anak, perempuan lain banyak. Kalau hilang, aku bisa buat lagi. Kamu pikir dengan anak yang mati ini bisa mengurung aku? Aku cuma mau uangmu aja. Sekarang anaknya udah mati. Aku bisa ninggalin kamu, perempuan brengsek. Bima itu anak kandungmu sendiri. Anak kandung sendiri? Terus kenapa? Nggak bisa dipakai buat belanja, ia barang tidak berguna. Surya, dasar bangsat kau. Kau anggap Bima apa? Alat buat aku sukses besar dan kuasai kota yang ceng. Kenapa dulu aku bisa tertarik sama orang sepertimu, brengsek? Bukan cuma celakain Bima. Bahkan, Menyesal? Kemana perginya gairahmu diranjang dulu? Hilang? Surya, jangan gegabah dulu. Mau berapa uang? Aku bisa kasih. Wahyu, aku memang kalah dari kamu. Kamu menang. Setidaknya aku dapatkan istrimu dan anakmu. Hahaha. Surya, yang kau benci itu aku. Jangan sakiti orang lain yang tak bersalah. Bisa? Jangan sok suci di depanku. Cewek ini banyak tingkah, dia pantas mati. dasar bangsat kau. Ku bunuh kau. Aduh, Tanganku. Bima. Kamu akan selalu jadi anakku, kapanpun kamu rindu ayah,
Temui aku dalam mimpi. Bima masih sangat kecil. Sudah dibunuh oleh dua binatang itu. Bima. Bima? Ibu sudah datang. Kalau ibu sudah datang, tanganmu tidak akan sakit lagi. Sebenarnya, Rina juga orang yang patut dikasihani. Mungkin ini akhir yang terbaik untuknya. Surya sebelumnya sudah membawa nyawa orang. Dihukum mati setelah diadili untuk beberapa kejahatan. Orang-orang di dalam tahu, dia membunuh anaknya sendiri, setiap hari dihajar dengan tinju. Orang jahat memang pantas dapat balasan. Tapi pengorbanannya terlalu besar. Bima masih sangat kecil. Dokter Reza, Ini untuk apa? keluarga yang berduka. Terima kasih, kalian sudah berusaha menyelamatkan Bima tanpa mempedulikan apapun. Saya memutuskan untuk berinvestasi 10 miliar ke rumah sakit ini, semoga bisa membantu lebih banyak pasien. Terima kasih banyak, Bapak Wahyu. Dokter Reza, seharusnya saya yang berterima kasih kepada Anda. Saya berharap, di dunia ini bisa ada lebih banyak orang yang baik hati seperti Anda. Dokter Reza, malam ini bisa makan malam bersama?